player. I said before, we don't need to spend money just to spend. If we bring somebody, this need to be. Persaingan papan atas BRI Super League musim ini benar-benar memasuki fase paling panas. Memasuki pekan ke-16, atmosfer kompetisi tidak hanya dipenuhi dengan perebutan poin semata, tetapi juga syarat gengsi, emosi, dan rivalitas panjang yang kembali mencuat ke permukaan. Salah satu cerita paling menyita perhatian publik sepak bola nasional datang dari duel klasik dua raksasa, Persija Jakarta dan Persib Bandung, yang kembali bersinggungan bukan hanya di lapangan, tetapi juga di klasemen sementara. Persija Jakarta sukses mencuri sorotan usai meraih kemenangan penting atas Persijap Jepara dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan tersebut bukan sekedar tambahan 3 poin biasa. Lebih dari itu, hasil positif tersebut mengantarkan Macan Kemayoran naik ke posisi kedua klasemen sementara BRI Super League, tepat di bawah pemuncak klasemen Borneo FC. Persija pun berhasil menggeser Persib Bandung yang hingga saat ini masih belum menyelesaikan laga pekan ke-16 mereka. Situasi ini sontak memicu euforia luar biasa di kalangan pendukung Persija. Bagi The Jackmania, momen menyalip Persib Bandung di klasemen menjadi kepuasan tersendiri. Rivalitas panjang yang telah terbangun puluhan tahun antara Persija dan Persib membuat setiap detail kecil terasa sangat berarti. Tak heran jika posisi klasemen pun menjadi bahan ejekan, sindiran, hingga perayaan tersendiri bagi para supporter. Euforia di Jackmania, klasemen jadi ajang adu gengsi. Sejak peluit panjang dibunyikan pada laga Persija kontra Persijap Jepara, lini masa media sosial langsung dibanjiri unggahan bernada kemenangan. Para pendukung Persija merayakan keberhasilan tim kesayangannya naik ke papan atas dengan penuh kebanggaan. Namun bukan The Jackmania namanya jika selebrasi hanya berhenti pada pujian untuk tim sendiri. Rival abadi Persib Bandung tentu tak luput dari sasaran. Sejumlah fans Persija bahkan membuat poster dan spanduk bernada sindiran yang dengan cepat viral di dunia maya. Salah satu tulisan yang paling banyak dibagikan berbunyi, "Kok bisa ada tim yang kalah sama Persijap?" Kalimat tersebut jelas ditujukan kepada Persib Bandung yang sebelumnya secara mengejutkan harus menelan kekalahan dari Persijap Jepara, tim yang notabene berada di papan bawah Super League. Sindiran tersebut seolah menjadi simbol bagaimana rivalitas Persija dan Persib tidak pernah padam. Bahkan saat kedua tim tidak bertemu di lapangan, persaingan tetap berlangsung sengit melalui media sosial, ruang komentar, hingga diskusi di warung kopi para pecinta sepak bola. Bagi The Jackmania, kemenangan Persija atas Persijap dan posisi di klasemen saat ini menjadi bukti bahwa Macan Kemayoran masih sangat layak diperhitungkan sebagai kandidat kuat musim ini. Mereka meyakini performa konsisten tim asuhan pelatih Persija merupakan sinyal kebangkitan setelah beberapa musim terakhir sempat naik turun. Respon santai Bobotoh, sindiran dibalas sindiran. Menariknya, sindiran yang dilontarkan oleh fans Persija tidak serta-merta dibalas dengan kemarahan oleh Bobotoh, supporter fanatik Persib Bandung. Alih-alih terpancing emosi, Bobotoh justru memilih menanggapi dengan gaya santai namun tak kalah menohok. Di berbagai platform media sosial, komentar balasan bermunculan dengan nada sindiran balik. Salah satu kalimat yang paling sering muncul adalah, "Kok bisa ada tim yang kalah sama Semen Padang?" Kalimat tersebut jelas ditujukan kepada Persija Jakarta yang sebelumnya secara mengejutkan harus menelan kekalahan dari Semen Padang yang sama-sama merupakan tim papan bawah Super League. Sindiran ini seolah menjadi penegasan bahwa dalam kompetisi panjang seperti Super League, setiap tim bisa saja terpeleset. Baik Persija maupun Persib sama-sama pernah merasakan pahitnya kalah dari tim yang secara peringkat berada di bawah mereka. Oleh karena itu, Bobotoh menilai sindiran dari The Jackmania tidak sepenuhnya relevan. Bagi Bobotoh, posisi klasemen saat ini belum bisa dijadikan patokan mutlak. Persib Bandung masih memiliki satu laga tunda yang berpotensi mengubah peta persaingan papan atas. Selain itu, mereka percaya penuh pada kualitas skuad Maung Bandung yang dinilai masih sangat kompetitif untuk kembali merebut posisi teratas. Papan atas klasemen kian ketat, persaingan belum usai.
Memasuki pekan ke-16, peta persaingan papan atas Super League memang semakin sulit diprediksi. Borneo FC masih bertengger di puncak klasemen, namun jarak poin dengan tim-tim di bawahnya semakin menipis. Persija Jakarta, Persib Bandung, hingga beberapa tim lain terus membayangi dengan selisih poin yang sangat tipis. Situasi inilah yang membuat Super League musim ini dinilai sebagai salah satu yang paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Rivalitas Persija dan Persib pun menjadi bumbu paling menarik di tengah ketatnya persaingan tersebut. Setiap hasil yang diraih salah satu tim selalu dikaitkan dengan performa tim rivalnya. Bahkan jadwal pertandingan dan hasil laga tim lain pun kerap menjadi bahan perbandingan di antara kedua kubu. Dengan kompetisi yang masih panjang, posisi klasemen diyakini masih bisa berubah kapan saja. Persaingan menuju juara pun dipastikan akan semakin panas hingga pekan-pekan terakhir. Publik sepak bola Indonesia pun dibuat penasaran, siapakah yang mampu menjaga konsistensi dan mental juara di tengah tekanan luar biasa ini? Isu transfer Persib Bandung, Boyan Hodak buka suara. Di tengah panasnya persaingan papan atas, Persib Bandung juga terus dikaitkan dengan isu perburuan pemain baru. Bursa transfer paruh waktu yang telah resmi dibuka menjadi peluang bagi klub-klub Super League untuk memperkuat skuad mereka demi menghadapi paruh kedua kompetisi. Beberapa nama pemain, baik lokal maupun asing, santer dikabarkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Namun kabar tersebut langsung ditanggapi oleh pelatih kepala Maung Bandung, Boyan Hodak. Pelatih yang dikenal tenang dan rasional ini akhirnya buka suara terkait rumor transfer yang beredar. Boyan Hodak menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Menurutnya, jika Persib Bandung memang mendatangkan pemain anyar, maka pemain tersebut harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim dan layak langsung tampil sebagai starter. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Jika memang ingin mendatangkan seseorang, maka kita harus mendatangkan seseorang yang benar-benar bisa bermain di starting 11, ungkap Boyan Hodak. Pernyataan tersebut seolah mematahkan spekulasi bahwa Persib Bandung akan melakukan belanja besar-besaran di bursa transfer paruh waktu. Boyan Hodak menilai skuad yang dimilikinya saat ini sudah cukup solid dan mampu bersaing di papan atas. Evaluasi performa Persib, statistik berbicara. Lebih lanjut, Boyan Hodak memaparkan data performa timnya dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia menyebut bahwa dalam 12 laga terakhir, Persib Bandung hanya menelan 2 kekalahan. 2 kekalahan tersebut pun menurutnya terjadi bukan karena kualitas permainan yang buruk, melainkan faktor kelelahan dan kurang keberuntungan. Kekalahan pertama terjadi saat Persib harus bertandang ke markas Maluku United dalam kondisi jadwal yang sangat padat. Sementara kekalahan kedua dialami saat laga di Singapura menghadapi Lion City Sailors, di mana Persib disebut banyak membuang peluang emas. Dengan catatan tersebut, Boyan menilai timnya sebenarnya sudah bermain sangat baik. Oleh karena itu, ia merasa tidak ada urgensi untuk mendatangkan banyak pemain baru. Fokus utama Persib saat ini adalah menjaga konsistensi permainan dan kondisi fisik pemain hingga akhir musim. Rumor transfer hanya isapan jempol. Menariknya, Boyan Hodak juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan serius dengan manajemen terkait rencana mendatangkan pemain anyar. Ia bahkan menyebut bahwa rumor yang menyebutkan nama-nama tertentu akan bergabung dengan Persib Bandung hanyalah spekulasi belaka. Kami belum bicara dengan siapapun, jadi ketika ada yang bicara kami akan mendatangkan pemain ini, pemain itu tidak benar, tegas Boyan Hodak. Namun demikian, Boyan tidak sepenuhnya menutup pintu transfer. Ia mengakui bahwa Persib Bandung memiliki opsi untuk merekrut 1 pemain asing atau 1 hingga 2 pemain lokal. Namun semua keputusan tersebut masih sangat bergantung pada kebutuhan tim dan situasi ke depan. Sikap hati-hati Boyan Hodak ini pun mendapat beragam tanggapan dari bobotoh. Sebagian mendukung pendekatan realistis sang pelatih, sementara sebagian lain berharap manajemen berani mengambil langkah agresif demi memperkuat skuad jelang fase krusial kompetisi. El Clasico Indonesia, Persib versus Persija kembali memanas. Di tengah segala dinamika tersebut, satu laga yang paling dinantikan akhirnya semakin dekat. Duel akbar antara Persib Bandung dan Persija Jakarta kembali akan tersaji dalam waktu dekat. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan El Clasico Indonesia yang selalu syarat gengsi dan emosi. Pertemuan kali ini diprediksi akan berlangsung sangat panas. Persib Bandung sedikit lebih diunggulkan karena akan bermain di hadapan pendukung fanatiknya sendiri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dukungan penuh bobotoh diyakini akan menjadi kekuatan tambahan bagi Maung Bandung.
Atmosfer GBLA yang dikenal angker bagi tim tamu kerap membuat lawan gentar, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Tekanan dari tribun, sorak-sorai tanpa henti, dan intensitas permainan yang tinggi menjadi ciri khas laga kandang Persib. Persija dilanda was-was, manajemen ambil langkah antisipatif. Situasi tersebut rupanya membuat kubu Persija mulai diliputi rasa was-was. Macan Kemayoran datang ke Bandung dengan target jelas, mencuri poin maksimal dari kandang rival abadi. Namun mereka sadar betul bahwa misi tersebut tidak akan mudah. Tingginya tensi laga membuat manajemen Persija mengambil langkah antisipatif. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanja secara terbuka meminta pihak Liga untuk menunjuk wasit terbaik guna memimpin pertandingan panas tersebut. Semoga saja kami bisa melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan wasitnya juga baik, termasuk juga infrastrukturnya harus lebih baik lagi, ungkap Muhammad Prapanja. Pernyataan ini seakan menjadi sinyal bahwa Persija tidak ingin dirugikan oleh keputusan-keputusan krusial di tengah atmosfer laga yang membara. Pernyataan tersebut pun memantik diskusi panjang di kalangan publik. Sebagian menilai langkah Persija wajar mengingat tensi tinggi laga. Sementara sebagian lain menganggap pernyataan itu justru menambah panas situasi jelang El Clasico.